Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat Rumah Inspirasi dimanapun berada? Terima kasih sudah hadir di ruang berbagi homeschooling usia dini spesial Ramadan yang kemudian diadakan pada pukul 1 siang agar waktu malamnya teman-teman bisa quality time, bisa waktu yang berkualitas bersama keluarga, baik beribadah maupun mengerjakan hal-hal bersama lainnya. Bersama kita sudah ada Kak Miki nih. Selamat siang Kak Miki, sehat? Halo, selamat siang Mas Andit. Alhamdulillah sehat. Bersama kita sudah ada Kak Winda, Kak Intan, Kak Rara, dan Kak Jovi nih. Nggak apa-apa ya, kita Iya, ngobrolnya walaupun walaupun sedikit orang yang hadir, namun kita tahu betul bahwa dalam bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keseruan, penuh keasikan, penuh berkah, dan saya banyak sekali jendela belajar yang bisa disampaikan di dalam keseharian homeschooling kita. Nah, dalam usia dini kali ini, sepertinya temanya mengakomodir apa yang ingin dibahas di di bulan yang lalu ya, Kak Miki ya. Apa iya. pasangan di homeschooling usia dini itu seperti apa sih? Silakan Kak Miki bisa mengawali obrolan kita di ruang berbagi siang hari ini. Sambil memperkenalkan diri kembali ya, Kak ya. Siapa tahu ada teman-teman Ya. hadir maupun yang menyimak rekamannya belum kenal. Ini Kak Miki ini siapakah? Usia anaknya berapa? Tinggal di mana? Silakan Kak. Iya, terima kasih Mas Andit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan saya Miki, saya ibu dari 4 orang anak gitu. Anaknya kecil-kecil semua sih, masih usia dini, kecuali yang besar yang sulung itu 7 tahun. 7, 4,5, 2,5, sama 6 bulan anak kami itu. Masih kecil-kecil sih ya. Jadi homeschooling anak usia dini plus anak usia sekolah gitu. Kali ini kami tinggal di Karanganyar. Jadi Karanganyar itu deket sama Solo, teman-teman. Itu. Nah, tema yang kita angkat bulan ini itu adalah peran pasangan pada homeschooling ya. Lebih kepada proses teknis hariannya itu kayak kayak gimana gitu. Jadi ini itu berdasarkan bulan kemarin. Dari bulan kemarin kita banyak ngobrol, ternyata mengerucut ke pasangan gitu kan. Karena kondisi keluarga itu kan beda-beda. Ada yang keluarga mungkin LDM ya, jarak jauh gitu, yang suaminya tipe yang 1 bulan libur, kemudian nanti 2 minggu di rumah. Ada yang 2 minggu kerja, 2 minggu di rumah. Ada yang 6 bulanan, berapa ya? 6 minggu, 6 minggu kerja, kemudian seminggu di rumah, itu ada yang kayak gitu. Nah, nanti itu otomatis kan keadaan yang seperti itu menyebabkan dinamika yang berbeda-beda di dalam keluarga. Nah, harapannya teman-teman di sini nanti itu bisa cerita, oh karena suami yang mungkin kerja dari dalam rumah, sama suami yang seperti yang tadi saya sebutkan itu kerjaannya itu pasti akan berbeda gitu. Keluarganya Kak Rara mungkin beda banget sama keluarganya Kak Jovi, sama keluarganya Kak Intan, sama keluarga saya mungkin, sama Mas Andi juga, sama keluarganya Kak Rizka, pasti beda-beda ya kan. Nah, nanti harapannya kita bisa saling share di sini, siapa tahu nanti ternyata ada loh teman kita yang lain itu yang yang memiliki kondisi keluarga yang mirip gitu dengan yang teman-teman sharingkan di sini. Seperti itu ya Mas Andit ya. Siap, Kak Miki. Terima kasih banyak untuk kata pembuka atau pengawalnya. Tentang pasangan ini di ruang berbagi, di kelas memulai homeschooling usia dini memang tidak dibahas dalam satu bab khusus, tapi teman-teman kalau menyimak materi demi materi di dalam kelas memulai homeschooling usia dini, teman-teman akan melihat bahwa peran pasangan itu eh, menjadi sebuah hal yang eh, akan menjadi bonus besar sebetulnya ya di dalam proses homeschooling. Karena kalau pasangan mendukung, wah itu asik banget. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang memang hanya satu pihak ya, baik suami maupun istri yang paham tentang homeschooling, semangat banget, namun karena pasangannya masih dalam proses memahami sehingga akhirnya masuknya ke ranah-ranah teknis saja gitu. Sampai kemudian nanti ada momen di mana pasangannya bisa memahami dan sebagainya. Nah, itu memang sangat sangat bervariasi informasinya atau keadaannya di lapangan. Namun yang terpenting adalah diri kita sendiri nih yang hadir hari ini, yang belajar
di baik secara langsung maupun melalui rekaman ini mengenai homeschooling itu sendiri. Kalau kitanya sudah yakin, kitanya sudah pasti, sudah kuat, sudah siap menjalani segala prosesnya, biasanya pasangan tuh ngikut. Nah, kita akan ngobrol soal teknis-teknisnya. Bagaimana kalau ada yang teman-teman yang mau ditanyakan terkait dengan materi hari ini, silakan langsung tuliskan saja di kolom chatting ataupun nanti bisa raise hand untuk kemudian kita bisa saling berbagi. Karena ini adalah ruang berbagi, bukan webinar ya, bukan webinar stimulasi sensori. Jadi kami bukan narasumber di sini, tapi kita fasilitator, kita sahabat untuk teman-teman bisa berbagi. Karena itu akan ada beberapa pertanyaan pemantik yang akan disampaikan Kak Miki untuk bahan obrolan kita siang hari ini. Silakan Kak, yang pertama dulu. Oke, pertanyaan yang pertama teman-teman, homeschooling itu kalau di keluarga teman-teman ya, Mm-mm. idenya dari mana sih? Nah, Apakah dari ibu, dari bapak, atau memang udah dua-duanya sepakat ya? Ataukah oke. sampai sekarang masih masih satu aja, satu orang yang jalan gitu? Nah, kita pengen ngerti nih bagaimana kondisi. Silakan teman-teman saling sharing ya. Ya. Kenapa ini penting Kak Miki? Apakah Kak Miki punya cerita personal yang bisa di-spill sedikit mengenai siapa sih kalau di keluarganya Kak Miki yang kepengen homeschooling duluan? Silakan. Sebelum yang lain Ya, dijawab. saya spill ini sebagai pertanyaan pertama adalah karena gini teman-teman. Kita kan kondisi ideal itu pengennya itu suami istri ngerti kan apa itu homeschooling, kemudian bisa jalan bareng. Idealnya kan begitu. Kayak keluarganya Mas Andit nih, Mas Andit sama Kak Nur kan udah dua-duanya udah wah jalan bareng gitu kan. Atau Nanti saya ceritain. Silakan, silakan. atau Mbak Lala sama Mas Aar itu kan Ya, udah dua-duanya ya, kan. kalau Tapi itu jelas. ternyata ada keluarga lain yang enggak seperti itu. Bisa jadi cuman istrinya doang, bisa jadi cuman suaminya doang. Kayak keluarga kami nih teman-teman. Mm-mm. Homeschooling itu kalau di saya, itu yang mulai duluan saya. Karena memang malah sebelum nikah, saya tuh udah tahu tentang homeschooling. Hmm. Cuman tapi secara teknisnya belum tahu sih. Cuman ngerti, oh ada model pendidikan lain selain sekolah, yaitu homeschooling gitu kan. Nggak ada problem dengan sekolah. Cuman kalau ngelihat gimana ya dulu waktu sekolah itu misalkan saya suka dengan pelajaran tertentu mau menekuni itu lama kan nggak bisa kan karena udah skip oh pelajaran ini itu cuma 2 minggu kan selesai nggak selesai ya udah itu jadi kalau pengen mendalami itu agak susah gitu nah saya pengen anak-anak itu punya waktu yang lebih bebas gitu untuk dia itu bisa menekuni apa yang dia suka gitu. Idenya dari saya, kemudian ketika anak lahir itu, eh saya ngomong sama suami gitu kan tentang homeschooling. Dulu waktu hamil itu udah spill-spill dikit gitu kan. Tapi suami nggak mudeng gitu kan. Sampai akhirnya anak lahir, anak pertama lahir itu saya bikin gitu. Gimana kalau anak kita homeschooling ya? Yang ada di pikiran suami tuh homeschooling kan otomatis ngajar di rumah kan. Suami udah nolak tuh. Aku nggak bisa, wong aku kerja gitu kan. Terus habis itu, oh ya saya paham masalahnya di situ, gitu kan. Kemudian yang kedua itu kayak masalah ijazah, nanti temennya gimana, gitu kan. Terus dulu itu saya sampai bikin kayak proposal itu loh teman-teman. Saya tanya gini sih masuknya dulu. Abi pingin anak itu, anak-anak itu saya dulu tuh manggilnya kan suami ya. Suami, suami, suami nanti kalau udah punya anak nih, itu anak mau dididik kayak gimana gitu. Dia jawabnya cuman gini, ya dididik yang bener gitu. Loh, Nah, bener ini maksudnya piye gitu. Ya dididik ben dadi uwong biar jadi orang. Emang selama ini tuh anak bukan manusia apa gitu kan. Terus akhirnya waktu itu stuck di situ, terus saya menjabarkan nih teman-teman. Jadi saya bikin sebuah visi pendidikan keluarga seperti ini, misinya seperti ini, indikator kesuksesan dan mendidik anak menurut ini adalah seperti ini. Itu sih saya semua yang bikin teman-teman. Saya tulis, tak tunjukin suami, suami baca. Pie, ya, ada usul. Suami cuman, ya udah jalanin aja dulu. Jadi yang suami bilang ngomong ya udah jalanin aja. Tapi ya, ya saya yang jalanin gitu teman-teman. Jadi sampai sekarang ya itu nanti kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Tapi ya. intinya kalau di keluarga kami mulainya sih dari saya, suami itu tidak 100% sampai sekarang pun ya, ngerti homeschooling itu adalah ini, kemudian ngikut-ngikut gini, enggak.
tapi dia menjalankan peran-perannya yang lain gitu dan itu sangat membantu banget gitu. Itu kalau Oke. kondisi keluarga saya kayak gitu, Mas Jadi Adit. menjawab Ya, Mas pertanyaan Adit, pemantik. Nah, menjawab pertanyaan pemantik yang pertama dari Kak Miki, berarti keluarga Kak Miki dari Kak Miki ya. Kalau ya, keluarga saya, jujur saya, karena ya itu saya alasannya saya ini bekerja atau mendapatkan penghasilan atau dapat hal-hal yang menghidupi keluarga itu dari hal-hal yang saya nggak pernah tulis di daftar cita-cita saya waktu SMA. Karena apa? Karena perkembangan teknologi dan kesempatan gitu. Dan saya akhirnya ngelihat ini kayaknya ya mohon maaf ya teman-teman yang mungkin lagi mempertimbangkan, saya ngelihat ke akhirnya pelajaran sekolah saya yang kepakai cuma matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama pertemanan deh yang di sekolah yang kepake gitu. Jadi saya pikir wah kayaknya anak-anak saya kuatin di area itu aja deh gitu ya, di area bahasa Inggris, matematika, terus kemudian sikap yang baik supaya bisa dapat temen yang kayak gitu-gitu. Saya mau nguatin di situ aja. Itu yang kemudian saya obrolkan bersama istri ketika di awal pernikahan. Nggak kebayang sih waktu itu, pokoknya gitu aja. Oh ya udah nanti aja. Tapi nunggu anaknya lahir aja ngomong teknis. Istri saya udah nggak kebayang bakal seperti apa. Saya juga nggak kebayang pada saat itu. Cuma kayaknya nggak disekolahin deh. Itu aja. Jadi awalnya kalau di keluarga saya dari saya. Oke, ini sudah banyak yang komen nih. Silakan bisa dibacakan, Kak Miki. oke. Kalau dari Kak Divira itu udah dua-duanya ya, keren banget ini. Hmm, Untuk teknisnya sih tetap ke Kak Divira ya, ke istri karena suami udah sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ya, oke. paham, paham. Kalau Kak Jovi itu dari Kak Jovi, ini cakep Hmm, nih. Kalau dari Kak Intannya, kalau dari Kak Sheila justru suami. Wah, ini menarik wah. banget ini. Hmm, Suami dulu, karena sebelumnya Kak Sheila itu ternyata suka bikin aktivitas sama anak-anak. Jadi ya oke-oke aja. Kemudian dijelaskan bahwa orang tua harus aktif. hmm. Kemudian kalau Kak Akromatus Safitri ini suami dulu yang ngide homeschooling. Yang jalanin Oke, kegiatan lebih banyak mamanya, kadang ngerasa lelah mamanya. Masih oke. belum bisa berbagi peran. Oke, nanti ini kita pantik ke pertanyaan berikutnya kok Ya, teman-teman. Santai aja. Ya sip. itu ya beragam ya. Saya malah kepingin ngerti nih cerita dari Kak Siala sama Kak Safitri nih. Hmm, Soalnya kan yang ngide kan suami dulu gitu kan. oke. Sedangkan teknis hariannya kan ada pada istri. Nah, Hmm. itu ketika suami ngide dulu gimana itu Kak Siala dan Kak Safitri? Kalau mau berbagi boleh deh ketik-ketik di itu di chat atau mungkin Itu bukan kalau bagian dari pertanyaan pemantik ya, Kak Miki ya? Itu ya pertanyaannya. bukan bukan ini bagian Oke, dari ini kok bagian dari yang pertama tadi loh. oke masih yang pertama ya. Eh, ngidenya gimana itu suami waktu ngomong kayak gitu? Hmm, Pengen silakan. ngerti ini cerita dari eh, Kak Sheila Hmm, sama satu lagi tadi Kak kok nggak keluar? Oh Kak Safitri gitu. ya. Nanti sambil itu ya Kak ya. Hmm. Oh ini nih kalau dari Kak Safitri itu suka ngopi jadi ada kumpul teman ngopi. Oh dari temennya. Wah, ini nih ada pengaruh dari sahabat perkopian. Emang ini nih. Wah, ini nih. Seru-seru. Oh gitu. Oke oke. Terus Kak Safitri waktu itu waktu suaminya ngobrol tentang homeschooling, Kak Safitri gimana waktu itu respon pertama kali? Oke, gimana itu respon teman-teman yang dari suaminya itu responnya seperti apa? Boleh dituliskan lagi. Ini juga Kak Winda, malah dari Kak Winda nih ya, Kak Miki ya, dimulainya dari saya. Nah, gimana tuh respon suami ketika kemudian homeschooling? Apakah langsung, bagus, oke gitu, atau kemudian apaan sih itu dan sebagainya boleh disampaikan. Nah, dari Kak Sheila lagi tuh, Kak Miki. Kalau dari Kak Sheila itu suami ngelihat masa depan sepertinya tidak seperti zaman kita dulu, Mm-mm. bahwa peluang pekerjaan itu sudah meluas dan pengennya anak mengenal dirinya sendiri, jadi bakal lebih enak itu dia dalam menjalaninya. Ah iya. Asik. Nah, Nah, ini jawaban dari Kak Safitri tadi. Khawatir soalnya tidak ada basic guru. Ah, iya, iya. Banyak banget kok orang tua yang sekarang itu, sampai sekarang itu masih berpikiran, kalau homeschooling itu berarti aku nanti harus bisa ngajar anak-anak ya. ya. Gitu. Padahal nggak tentu, belum tentu juga ya, gitu. Kemudian dari Kak Rara, pertama juga suami, kemudian lama-lama yang banyak nyemplung istri. Oh,
Oke, teman-teman gitu. Terima kasih banyak yang udah berbagi dari Kak Sapitri, Kak Rara, ya, dari Kak Jovi, Kak Sheila gitu kan. Ya, itu memang kondisi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, pada waktu kita menyampaikan dulu itu baik mungkin dari istrinya dulu ataukah suaminya dulu, ada enggak Hmm, tembok yang ngalangin langsung. Misalkan oke. nih gini nih, kayak tadi ya, dari Kak Safitri mungkin kan suaminya dulu yang ide. Waktu itu Kak Safitri mental block enggak? Hmm. Sampai berantem enggak sama pasangan? Atau mungkin yang lain itu, waktu istri si ibu ngomong tentang homeschooling, kemudian suami bentrok gitu. Suami punya keinginannya kayak gini. Ada nggak teman-teman? Terus waktu itu kesepakatan titik temunya gimana? Ya, Kalau saya waktu itu kan kami ngomonginnya masih anak baru lahir tuh. Jadi solusinya itu dari suami adalah ya udah jalanin dan lihat aja dulu. Jadi hmm. waktu itu solusinya adalah udah jalani dan lihat aja dulu, dan memang waktu itu ketika saya mengusulkan untuk resign kerja, Hmm. suami nggak masalah gitu. Udah ya udah nggak apa-apa, resign aja kerja biar kamu bisa fokus ngasuh anak-anak gitu kan. Jadi kan karena waktu itu anak masih kecil, nggak masalah gitu, jalanin aja dulu kan nggak masalah gitu. Itu waktu itu solusi kami. Nah, kalau dari solusi teman-teman gimana waktu itu? Ada nggak blok yang kayak gitu yang benar-benar beda gitu, kemudian solusinya gimana? Oke, silakan. Ada, apakah langsung sepakat atau ada hal-hal teknis, hal-hal yang perlu disepahamkan dulu antara suami dan istri terkait dengan homeschooling? Silakan, ada yang mau berbagi bisa raise hand untuk kemudian kita bantu open mic atau kemudian bisa disampaikan di kolom chat. Silakan, dari Kak Savitri nih sudah merespon aja. Iya, dari Kak Safitri itu nyampainnya halus banget sampai tahu-taunya sampai udah resign kerja gitu. Hmm. Keren banget ini Kak Safitri, kalau seandainya Kak Safitri bisa cerita ini, pengen tahu ini cerita di keluarga Kak Safitri ini ya. Ya, silakan. Kalau seandainya bisa ya Kak ya, bisa itu bisa open mic, nggak pakai video nggak apa-apa sih, open mic Iya. aja gitu. Silahkan Kak Savitri kalau mau bisa resen ya, nanti kita ajak untuk open mic. Kita ke Kak Jovi dulu nih. Silakan Kak Wah, Jovi. cakep. Ada tembok kah atau ada lautan yang luas untuk kemudian mengomunikasikan antar suami dan istri tentang homeschooling. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal ya teman-teman. Kalau ada yang belum kenal, saya Jovi. Ya. Di posisi sekarang lagi di Malang. Eh, yang homeschooling itu anak yang bungsu ya. Waktu itu tepatnya pas waktu sudah kelas 6 SD malah. Oke. Jadi memang bentrok terus yang kalau sama suami karena suami juga dosen kan dari kalangan pendidik gitu. Hmm. Dan pas waktu ngusulin HS itu beliaunya juga malah udah doktor istilahnya. Jadi kayak yang Oke. ini kita semuanya ini basicnya pendidik terus tiba-tiba ngapain lu ngusulin si anak Agak tiba-tiba di sekolah. handle sendiri gitu. Tapi waktu itu saya punya bargaining Kak Miki sama Mas Andit karena gini, waktu itu pas udah mutusin eh, pensiun dini, ngambil pensiun dini. Sebenarnya ngambil pensiun dini itu juga di belakang-belakang udah punya planning gitu mau oh Hmm. ini demi homeschooling juga dan sudah ikutan di HS di apa rumah inspirasi gitu udah tahu Oke. udah gabung-gabung gitu ya jadi udah punya bekal duluan. Terus kebetulan juga waktu itu COVID anak di Jakarta sekolahnya, Hmm. sementara kami nggak bisa ke Jakarta lagi kan karena COVID waktu itu harus di Makassar. Ya. Itu yang jadi alasan penguat sebenarnya. Gimana masa kita mau bayar gitu aja sekolahnya, sementara si anak tetap di sini. Hmm. Eh, Kalau misalnya memungkinkan untuk HS saja, mending HS di sini. Itu pun masih masih belum mulus langsung. Temanku tuh loh banyak banyak punya ini kepala sekolah, kepala yayasan, sekolah-sekolah SDIT di sini bisa aku daftarin. Kenapa harus HS gitu? Hmm. Tapi lagi-lagi tetap waktu itu diuntungkan dengan kondisi COVID dan kebetulan juga anaknya pengen. Oh, Hmm. aku juga pengen aja di ini aja di rumah aja sekolahnya gitu. Itu sebenarnya yang menolong. Tapi pada akhirnya prakteknya seperti apa ya maknya doang yang jalan gitu. Karena si bapaknya have no idea mau mau ngapain. Di cemplungin sama Kak Andit dan Mas Aar juga nggak dapet hidayah sampai sekarang mah. Jadi ya udahlah, yang penting Iya, iya, nggak iya. ngerecokin gitu ya, Kak Andit ya, Oke. gitu.
Sip. Udahlah, yang penting didukung-dukung aja, nggak apa-apa, jalan Ya. sendiri. Kita jangan komplain. Itu sharing dari saya, Kak Miki, Kak Andit. Terima kasih Kak Jovi sudah Terima kasih berbagi. Kak Jovi. Ya Kak Jovi, ini ya kondisi diuntungkan sama situasi gitu. Iya. Ya, betul. Akhirnya ya udah yang apa walaupun secara aktivitas tidak berperan, peranannya nggak gangguin. Itu ya peranan dari suaminya Kak Jovi. Silakan nih sudah dari ada Kak Nio nih, silakan kami. Oh iya, oke. Atau dari Kak Sila ya dia. Sebelum Kak Nio itu ada dari Kak Sheila. Nanti ini Kak Sheila saya bacakan di pertanyaan berikutnya ya terkait Ya. peran. Saya langsung lompat ke Kak Nio dulu gitu. Kalau dari Kak Nio itu idenya berdua suami istri, oh cakep gitu kan. Punya putra yang istimewa, banyak penolakan di beberapa sekolah. Plus lagi tempat tinggal yang jauh dari kota hingga memutuskan untuk homeschooling. Berharap mendapat sosialisasi dari sekolah, tapi malah sebaliknya anak di TK sebelumnya nggak dapet itu ya apa yang tidak yang diharapkan tentang sosialisasi itu hingga tercetus keputusan untuk stop sekolah dan mencari-cari program homeschooling. Oh, kalau dari Kak Nio ini berangkat dari kondisi putranya. Oke, kemudian kalau dari Kak Rizka, kalau suami kayaknya masih tidak menganggap serius niat untuk homeschooling. Iya, mungkin karena masih 14 bulan ya, masih kecil ya Kak ya, masih Ya. belum ada 2 tahun ini. Jadi jalan saja, ya jalan aja dulu kayak Betul. kayak kondisi saya dulu, jalan-jalan aja anak soalnya masih kecil. Karena anak usia dini itu Kak, sebenarnya yang berperan itu memang pada pengasuhan. Jadi mau kita bayangannya itu kalau homeschooling anak usia dini jangan memindahkan sekolah ke rumah ya. Ya walaupun memang ada kegiatan seperti itu kayak kegiatan di TK gitu kita bisa mindahin beberapa ke rumah gitu kan. Kayak mewarnai, bikin prakarya gitu kan. Terus habis itu ya yang ada di sekolah TK itu rata-rata para ibu bisa kok melakukan di rumah. Tapi sebenarnya lebih dari itu loh. Kalau kita tahu itu, kalau kita udah ngikutin apa yang sudah disampaikan Mas Aar dan Mbak Lala bahwa fundamental itu pada anak usia dini tuh menanamkan habit, ya kan? Kemudian mengasah kemandirian yang dari nggak bisa makan sendiri diajarin makan sendiri ya kan? Nggak bisa pakai baju diajari pakai baju. Itu semuanya sebenarnya ya pengasuhan dan pendidikan anak gitu kan. Yang pada anak usia dini ya sebenarnya itu Kemudian juga stimulasi tumbuh kembang, anaknya nggak bisa lompat diajarin lompat, anaknya apa namanya belum bisa jalan ya diajari jalan. Ya sebenarnya itu sih untuk anak usia dini beda banget dengan anak usia sekolah. Anak usia sekolah ini loh yang nanti yang bener-bener dueng di situ tuh kayak kita nanti bener-bener diuji. Jadi mau lanjut homeschooling ataukah enggak? Dan sebenarnya kita tuh blessing banget yang udah menjalankan homeschooling pada anak-anak masih kecil gitu. Karena nanti ilmunya kita udah banyak, kita Ya. udah tahu gitu kan. Oh ini nanti teknisnya seperti ini, kita juga bisa mengukur kapasitas ini bisa mampu nggak sih mau lanjut homeschooling atau enggak. Kalaupun mau dicoba dulu nggak masalah. Misalkan coba anak kelas 1 dulu, kelas 2. Yang penting nanti anak itu punya legalitas daftar PKBM jadi punya NISP ya. Jadi nanti suatu-waktu mau sekolah pun nggak masalah gitu loh teman-teman. Jadi maksudnya itu memang pada anak usia dini ya jalanin aja dulu gitu. Sip. Memang fokusnya itu pada masa anak umur 2 tahun, 3 tahun udah mau diajarin fisika sih? Kan ya enggak kan? Udah mau diajarin ngapalin nama-nama saraf, nama-nama tulang gitu. Ya itu kan bonus gitu kalau misalkan orang tuanya itu punya background di situ. Tapi kalaupun enggak, ya memang jalanin aja dulu. Masuk anak kecil gitu. Enggak, bukan sesuatu yang muluk-muluk banget ya Mas Andija sebenarnya pada anak usia dini itu. Betul, dan ternyata yang nggak muluk-muluk ini pun perlu dipelajari, karena bisa Mm-mm. jadi pada saat sekarang di era media sosial di mana mungkin ya kita jadi bisa lebih mudah melihat pencapaian anak-anak usia dini udah pinter baca, sudah pinter nulis, sudah hafalannya jago dan sebagainya sehingga kemudian ada rasa takut ketinggalan gitu ya. Wah, jangan-jangan anak saya ketinggalan nih padahal ya tiap anak bisa jadi tumbuhnya berbeda-beda, waktu berbuahnya masing-masing. Namun memang fondasi
sensorinya, fondasi kekuatan fisik, motorik kasarnya ini yang perlu dibangun dulu nih di usia dini nih. Nah, ini kan ilmu yang perlu dimiliki oleh orang tua sehingga dan perlu dikomunikasikan dengan pasangan sehingga nanti selaras, nggak orang ibunya tidak berfokus di calistung atau bapaknya nyariin gimana caranya anak ke calistung padahal belum waktunya dan sebagainya. Kan melalui pembelajaran stimulasi sensori kita kan dapat insight-insight seperti itu ya dari Kak Miki. Sip. Ya. Silakan lanjut dari ke udah semua berarti ya tadi ya. Oke, iya udah Oke, semua benar. sip, silakan. Sekarang ke ini Kak Sheila. Jadi Kak Sheila tadi itu langsung berbagi peran gitu. Oke, ini Hmm. lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Nah, kalau di keluarga teman-teman nih, yang megang keseharian siapa? Yang utama, gitu kan? Habis itu pasangan kebagian apanya? Nah, Nah, kayak tadi Kak Sheila nih, ya. kan banyak banget di sini menyampaikan ibu-ibu ya kan kayak Kak Jovi juga. Kalau Kak Mm-mm. Sheila tadi kan ibunya kebanyakan itu adalah di Kak Sheila, kemudian suami di bagian yang memang dia bisa. Boleh nggak Kak Sheila dikasih contoh bagian apa itu? Suami yang bagian mana gitu kan? Gitu. Termasuk Kak Jovi juga ketika Kak Jovi Iya, bilang pokoknya suami nggak ganggu itu kan dari sisi mindsetnya. Tetapi dari sisi teknisnya apakah ya masa bapaknya kagak ngobrol sama anaknya misalnya atau mungkin ada momen-momen aku bagian ngajak jalan-jalan atau seperti apa hal-hal yang teknis seperti itu pembagiannya seperti apa mungkin Kak Jovi bisa tambahkan lagi dan teman-teman yang lain juga silakan. mm-mm. Iya Kak Jovi silakan ditambahkan teknisnya kayak gimana gitu. Karena pasti bapak itu pasangan misalnya suami ya, itu pasti akan berperan di situ. Hmm. Memang perannya itu bukan pada ini ya, bukan pada misalnya kayak ngajak anak menggambar, bikin mendampingi anak bikin prakarya gitu. Ya, Mungkin bukan di situ, tapi yang lain. Kalau di kami ini kan bagian ngajak anak keluar gitu. Terus ya, suami menjalankan perannya sebagai bapak dengan baik dan sebagai suami dengan baik itu lebih dari cukup, teman-teman. ya. Kalau kami ya, karena gini, Coba Bapak maksudnya baik itu itu seperti apa yang definisi di keluarga kami, Ki? ya, ya maksudnya bapak dengan baik ya. eh Kalau anak kecil-kecil ini kan ya ketika dia saya lagi repot kemudian nggak bisa nyuapin, nggak Ya. bisa matiin, ya bapak berperan di situ gitu. Bapak ngajak jalan, habis bapak pulang kerja, bapak ngajak ngomong. Suami saya nggak bisa bacain buku teman-teman, Hmm. jangan salah. Jadi kalau misalkan dia bacain buku, dia susah banget. Ujung-ujungnya nanti dia tidur, bukunya itu yang baca anaknya. Iya, Jadi iya. karena udah tahu di situ, saya nggak ngasih buku ke suami. Jadi dia punya bonding sendiri itu adalah nonton video berdua sama anak-anak. Jadi Oke. videonya memang lewat HP, nonton video cekikikan bareng-bareng gitu. Ya udah tak biarin itu quality time-nya mereka. Nanti habis mereka nonton video bareng itu, terus mereka ngobrol gitu. Eh. Kemudian peran yang lain itu ngajak anak keluar. Terus kalau saya mintain tolong, itu jalan gitu. Abi ini tolong ya, ini anakmu ini sepertinya udah waktunya diajarin kayak gini. Ajak ke masjid ya, pokoknya kalau di rumah bagian ke masjid Abi. Ajarin yang ini ya, ajarin yang itu. Nah dia berperan di situ gitu. Karena kadang gini loh teman-teman, suami itu dia ngeblank, aku ini Hmm. harus gimana gitu. Jadi ya kadang-kadang kita para ibu ini kan detail kan orangnya. Oh, Ya. mau ngajarin anak A, B, C, D, E, F gitu kan. Nah, itu jangan dipegang sendiri itu. Jadi sekali-kali memang libatkan suami dan suami itu beritahu, oh nanti Bi tolong anakmu ajarin yang ini ya. Nanti suami bakal iya, oh iya oke nanti kalau dia nggak bisa, dia akan cari jalan sendiri kok gitu. Kemudian menjalankan peran suami dengan baik adalah ketika saya udah lagi keriting ini ya, rambut udah berkele ini udah stres ngadepin anak-anak gitu, biasanya tak lempar ke bapaknya. Ya. Nyobi iki, anakmu, hari ini aku sebel banget rasanya pengen tak makan ini anak wis pegangan. Itu nanti itu pegang, nanti dia pegang. Jadi dia menjalankan fungsi suami sebagai suami dengan baik. Maksudnya itu menjaga kesehatan mental saya Oke, itu banget. itu definisi yang kita tunggu-tunggu ya, bahwa suami yang baik bisa membantu menjaga kesehatan mental istri yang sangat penting sekali. Oke, ini sudah dijawab nih dari
Kak Jovi nih, Kak Miki, silakan. Dari Kak Jovi itu, kalau bagian belajar tentang struktur tata negara, wah, Woi. jelasin rumpun keluarga, kemudian support budget traveling ibu dan anak. Wah, ini Nah, penting banget itu ya Kak Jovi ya. baiklah. Ya Makasih, ini Kak peran Miki. peran suami banget, peran pasangan banget itu, ya kan? Mm-mm. Nggak ada itu ya kita kelabakan juga. Kemudian kalau dari Kak Ciela itu Ya. berbagi perannya, pagi-pagi anak dipegang, pagi-pagi biasanya anak dipegang anak-anak dulu. Oh, maksudnya pagi-pagi suami yang pegang. Kemudian Mm-mm. Kak Ciela ini bikin sarapan, ditambah lagi eh Kak Ciela ngasih tahu lakukan apa saja yang dia ngerasa bisa, misal cari kepiting bareng, bikin-bikin prakarya, gambar-gambar, lihat-lihat video anak-anak sewaktu ngelakuin kegiatan. Basic suami ada di ilustrator, jadi ya mengulik keahlian di bagian itu. Suami Oke. juga kerja di rumah, jadi kalau ada suara tangisan sana sini biasanya beliau muncul. Itu peran, itu juga peran suami, gitu kan. Nggak mungkin kami nggak berperan apa namanya ini pasti ya yang seperti yang kecil-kecil itu ya peran gitu kan, nyuci piring itu juga peran, buang sampah walaupun cuman ya buang sampah doang itu juga peran, dan itu kan nanti dilihat anak kan, jadi anak itu nanti akan niru gitu, nyontoh oh bapakku buang sampah gitu, jadi ketika anak disuruh buang sampah ya buangin sampah, dan dia juga oh iya bapakku juga buang sampah, aku buang sampah ya nggak masalah juga gitu. Tap. Oke, Oke, dari Kak Winda ada nih, Kak. dari Kak Winda yang mana nih? Oh ini nih. Ya. Kalau di keluarga Kak Winda, Mm-mm. ibu memegang peran membersamai anak-anak belajar dan berkegiatan. Suami selain sebagai bank, Mhm. ya, juga sebagai teman diskusi, teman kencan anak, menemani anak saat libur, dan memberi soal ujian. Oh, Wih. keren ya. Iya, cakep-cakep. Saya jadi inget juga gitu, ada yang keluarga homeschooling itu yang bapaknya basic guru matematika, Mas Andit. Mm-mm. Jadi memang yang bagian ini, eh, guru matematika, yang bagian ngasih-ngasih soal itu ya Ya. bapaknya, yang bagian ngajarin matematika juga bapaknya. Saya juga ada cerita nih teman-teman, cerita di keluarga yang lain gitu kan. Mm-mm. Jadi suaminya ini tuh LDM gitu. Ibunya kan otomatis yang megang keseharian ya. Ya. Jadi, tapi amazingnya itu ketika anak ini diajari bapaknya, itu ternyata lebih nangkep dibandingkan ibunya yang ngajar. Padahal ibunya itu tiap hari udah sama ibunya, tapi ketika pelajaran itu hanya dijelasin sama bapaknya beberapa menit, itu katanya cepet nyantol daripada yang ngajarin ibunya gitu. Jadi perannya pada waktu bapak pulang, wah itu bapaknya itu ngajak main, kemudian kalau anaknya susah tanya-tanya ini gimana ngerjainnya, itu juga bapaknya di situ. Nah, itu juga peran banget di keluarga teman saya itu. Ya. Di sini ada nggak teman-teman yang LDM mungkin? Mm-mm. Atau yang tipe suaminya itu 7 to 7 mungkin jam 7 Oke. berangkat itu, pulangnya itu udah malam gitu kan. Nah, kalau pada saat itu pembagian perannya kayak gimana teman-teman? Soalnya kan malam itu otomatis suami kan udah capek pulang ya kan. Nah, apakah pas hari Minggu? Nah, pas hari Minggu itu gimana? Eh ini ya, apa namanya? Perannya ngapain gitu? Ini teman-teman bisa berbagi ya di sini. Seperti tadi ada Kak Safitri tadi menyampaikan ide homeschooling dari suami, tapi Hmm. kesehariannya tetap istri karena suami udah pusing dengan kerjaannya sendiri. Nah, boleh nggak Kak Safitri berbagi lebih detail gitu kan di situ suami peran kesehariannya apa gitu, terkait dengan anak-anak atau termasuk juga terkait dengan perannya sebagai suami gitu. Ini tadi Ini teman-teman di sini silahkan. iya, Kak Savitri sudah merespon tuh di kolom chat Kak Miki, katanya suami bagian kalimat-kalimat positif buat saya. Wah, maksudnya penguat gitu ya, penyemangat Oh, gitu ya. Soalnya nenek kakek banyak yang belum sepakat dengan HE. Selain itu ngajak beli susu dan buah. Nah itu tuh peranannya Kak Savitri barusan. oke, cakep. Silakan lanjut Kak Miki. Kalau dari Kak Rara Hmm. itu kayak gini ya, tolong bawa anak besok kemana gitu ya, aku Ya. lagi out, wah butuh dipisah sebentar ya. Tahu-tahu
bapaknya bawa anak trekking. Ya bener sih, tapi Ya. kalau trekking kan aku mau ikut juga. Ya, tapi memang di sini suami juga berperan di sini juga ya Mas Andit ya. Ya. Ketika ibu udah ngerasa burnout, udah ngerasa ini itu butuh waktu berjeda. Ah gini teman-teman, yang namanya overstimulate itu nggak hanya pada anak, tapi juga pada orang tua. Oke. Kenapa? Ibu itu cenderung lebih cepat marah dibandingkan bapak itu kan. Hmm. Karena yang menghadapi sehari-hari itu ibu. Dan di situ ibu itu overstimulate banget. Nggak dengerin anak yang teriak-teriak, anak yang nangis, anak yang rewel. Ya kalau anaknya satu. Kalau anaknya banyak, rewel berjamaah, itu yang masuk ke input telinga itu udah banyak teman-teman. Belum lagi kalau belum lagi dipegang-pegang anak, disentuh-sentuh. Memang ya pelukan itu bagus gitu kan. Tapi kalau over juga itu bikin ibu overwhelm. Jadi salah satu ini ya yang menyebabkan ibu itu gampang banget burnout, gampang banget emosi itu karena memang overstimulate. Hmm. Jadi seperti yang Kak Rara sampaikan, ada waktu berjeda, bikin waktu berjeda biar ibu itu menenangkan sensorinya dulu. Jadi Hmm. sensori yang udah overstimulate itu tadi ditenangkan dulu. Entah itu tidur ataukah entah itu anak dipegang suami jadi ibu itu benar-benar tenang ataukah ibunya yang keluar rumah gitu. Yang keluar rumah punya me time kemana gitu. Yang penting ada waktu jeda karena memang jeda ini bikin kita untuk menenangkan sensori kita, ibu-ibu. Jadi bisa dicoba. Jadi yang namanya overstimulate itu nggak hanya anak ya, pada kita terutama ibu-ibu yang mau 24 jam barengan anak itu memang rentan mengalami overstimulate itu. Oke, mantap. Jadi kayak dari Kak Sila aja bilang, jadi saya aja dikasih jeda anak-anak pergi ke Indomaret depan rumah bareng bapaknya aja udah seneng gitu ya. Jadi kayaknya bisa momen lega, ya apa tenang bahwa anak itu baik-baik aja selama beberapa menit saja tuh sudah melegakan gitu ya Kak Sila ya. Mantap ini. Cakep. Mm-mm. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Saya Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya silakan teman-teman. Kak. Peran suami ini tadi sebenarnya udah ada di pertanyaan yang sebelumnya sih, tapi ini lebih detail gini. Peran suami pasangan ya. Ini terutama suami ya, karena ini kok kebanyakan ibu-ibu ini yang pegang ini keseharian. Coba kita cek dulu. Iya, ibu-ibu semua selain Ibu-ibu saya. ya. Baiklah. Nah, ini ketika menjaga ibu, menjaga ibunya. Tadi kan kalau saya kesehatan mental gitu kan. Nah, tadi Kak Siela itu sama Kak Rara itu wujudnya adalah menjaga kesehatan mental ibu dengan itu apa namanya megang anak gitu kan. Nah, kalau teman-teman yang lain ada nggak yang apa namanya yang mau berbagi gitu kan? Contohnya kayak gimana? Jadi suami menjalankan perannya sebagai seorang suami gitu. Wah, ini ada Kak Andreas nih, laki-laki kan ya, barusan masuk nih. Nggak apa-apa. Mantap nih. Oke, teman-teman silakan berbagi. Tadi di sini ada yang menyampaikan suami berperan untuk menyampaikan ini ya sebagai penguat motivation gitu kan. Motivator untuk istri gitu kan. Nah, Oke. kalau di saya juga ini perannya menjaga kesehatan mental saya itu terutama adalah teman curhat sih ya. Jadi teman curhat, kemudian megang anak gitu kan itu udah jaga mental mental saya. Jadi ketika saya lagi emosi banget gitu, saya bilang ke suami, aku kalau nadaku udah tinggi itu tandanya aku itu butuh abi. Hmm. Jadi kalau pas abi di situ dengar aku suara tinggi, jangan cuma diem aja. Kalau bisa anak-anak itu pegangan sebelum tak makan tuh anakmu. Jadi bener. Jadi ketika tapi sebelumnya teman-teman, sebelumnya enggak kayak gitu. Jadi ketika saya nada tinggi, saya udah budrek, suami diem aja. Ternyata ada kesalahpahaman gitu kan. Aku itu sebenarnya pingin masuk, dia suami bilang gitu. Tapi nanti kalau aku masuk itu, aku jadinya salah gitu. Hmm. Soalnya kan anak-anak lagi sama kamu gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, enggak gitu, Bi. Kalau aku itu udah nada tinggi, itu aku tuh tandanya butuh bantuan. Kalau di situ Abi masuk dong bantu aku gitu. Ya. Oh, kayak gitu. Ya udah, ya udah, ya udah.
Ya, dan itu baru baru beberapa bulan ini gitu. Jadi ketika suami itu kayak gitu, dia denger gitu kan, walaupun dia barusan pulang rumah, nyampe rumah, tapi kalau dia udah denger saya nada tinggi ke anak, udah anak-anak langsung dipegang sama dia. Dan itu memang perlu dikomunikasikan teman-teman. Karena gini, kita sama suami itu nggak bisa berharap suami itu paham ngerti gitu loh, Mbok. Ya mudeng gitu loh. Aku itu lagi marah-marah gitu, Mbok. Ya anaknya dipegang, Mbok yo ngerti, Mbok yo tanggap gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu. Itu ada kalanya memang suami itu perlu ditunjukkan secara teknis, secara gamblang gitu loh. Ini anak pegangan kalau aku udah nada tinggi. Atau kalau saya gini, suami kalau kamu kebanyakan di rumah, aku nggak suka gitu kan. Soalnya aku butuh kehadiran Abi gitu. Terus kalau udah di rumah, aku minta ditemani. Nah, suami itu dulu tuh bingung, lah kan aku udah nemeni. Itu namanya bukan nemeni. Nemeni itu bukan berarti aku sibuk di dapur, kemudian Abi di dalam kamar megang HP, itu namanya nggak nemenin. Nemenin itu ya Abi ikut aku di dapur, terus dia bingung, terus aku ngapain? Ya udah, Abi ngikut aja sama aku di belakangku nggak masalah gitu. Yang penting ada di deketku, karena dengan Abi ada di deketku tuh aku ngerasa lebih terkontrol emosiku. Jadi dia, oh gitu ya. Iya, yang penting aku ditemani, jangan ditinggal main HP gitu. Jadi kalau saya Oke. udah butuh ditemenin, biasanya saya deket ke dia gitu. Nanti dia udah paham, oh ini istriku lagi minta ditemenin. Gitu wujudnya kalau di keluarga saya. Nah, kalau di keluarga teman-teman kayak gimana tuh? Boleh dong berbagi itu ya. Silakan, ada yang mau berbagi. Jadi in- nggak tahu nih Kak Andreas setuju nggak ya kita kayak diomongin ya Kak Andreas. Cuma artinya sebenarnya saya setuju dengan Kak Miki bahwa ya saya dari sisi suami sangat menghargai kalau kemudian bisa diberitahu langsung secara teknis aja dan nggak usah pakai Kode-kodean. kode atau pakai dalam tanda kutip drama-drama gitu ya. Harusnya ngerti dong. Ya emang nggak ngerti aja sih sebenarnya. Jadi kalau bisa diberi tahu secara teknis kayak kami seperti itu, saya jadi bisa memahami posisi suaminya kami sebetulnya. Karena saya mirip-mirip begitu juga. Akhirnya kalau di keluarga saya itu saya tentu ini perjalanan pernikahan sekian belas tahun sehingga kemudian saya semakin memahami bahwa kalau misalnya sedang terjadi mungkin hal-hal yang eh, kurang nyaman, baik dari sisi pengasuhan maupun hubungan suami istri dan sebagainya, saya semakin menyadari bahwa kalau saya hadir memberikan solusi, itu ternyata bukan solusi. Saya yang penting dengerin aja, ya dengerin, terus kemudian bahkan udah nggak usah komen, pokoknya dengerin aja dan itu ternyata lebih dibutuhkan dan itu dari sisi presentase memang lebih akurat itu yang dilakukan. Nah, kuncinya akhirnya di saya nih yang harus kemudian gimana caranya gedein ember saya gitu ya supaya kemudian airnya nggak tumpah-tumpah kemana-mana. Nah, itu yang kemudian saya berpikir saya harus ngembangin diri dulu nih. Saya yang harus membesarkan ember saya supaya kemudian apapun istri kalau lagi mungkin sedang waktunya apa ya lempar-lempar batu dan sebagainya itu saya masih bisa nampung tenang gitu walaupun kemudian nanti begitu udah lewat dan biasanya biasanya kemudian baik gitu ya kalau saya coba komparasi dengan apa yang terjadi di awal-awal pernikahan ketika komunikasi belum terbangun dengan baik gitu oh iya itu di keluarga saya seperti itu gitu. Jadi ketika kami ngomong gitu oh iya ya kayaknya saya nanti kalau ngeteh atau ngopi sama suaminya kami kayaknya cocok saya. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau berbagi? Kak Andreas mungkin juga mau berbagi kalau di keluarga Kak Andreas seperti apa sebagai dari sisi bapak-bapak. Dan silakan kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa sudah berapa nih sudah berkomen nih, silakan. Nah, Andreas tuh open itu. Wah, sudah open oke. Silakan Kak. Kalau Iya di Kak. keluarga Kakak gimana nih? Walaupun anaknya udah gede-gede. Ya, selamat siang teman-teman. Kurang lebih sih sama kayak Kak Andit ya. Memang Ya. kadang-kadang yang harus saya lakukan itu justru nggak banyak komen. Apalagi ketika udah dihandle sepenuhnya sama istri gitu ya, sama Oke. pasangan. Jadi kadang apalagi yang ikut di kelas pelatihan ini kan saya gitu ya. Jadi Hmm. jangan sampai. Nah ini juga Kak, maksudnya karena yang ikut pelatihan itu saya dan istri Hmm. saya enggak karena segala macam kesibukannya itu.
Jadi kalau bisa sih memang gap pengetahuan ini jangan terlalu jomplang banget sama Ya. pasangan. Itu jadi kesannya kayak kita itu lebih lebih tahu segalanya gitu ya. Jadi cuman bisa mandang salah dan benar aja, padahal ya nggak seperti itu. Nah, akhirnya ya saya mencoba untuk ya nahan diri dulu sih sebenarnya kalau ada sesuatu yang sebenarnya aduh nggak kayak gini nih kalau dia jadi masalah kan, cuman ya udah diam aja, diam dulu, Iya, iya. karena nanti takutnya apa ya, jadi nggak mau terlibat lagi kan, malah tambah berat sih kalau saya untuk pasangan. Jadi ya sama si Kandit bahwa Ya. apa ya, kesabaran yang harus dikedepankan nih kalau misalkan berbagi peran. Nah, tapi memang harus ada kejelasan sebenarnya. Paling paling jelas kalau saya sih dalam urutan waktu gitu ya, kapan saya bisa handle, kapan istri saya bisa handle. Nah, itu Oke. paling enggak secara mendasar itu dulu lah. Nanti kalau misalkan saya kan manusia malam gitu ya, jadi Hmm. istri saya yang pagi gitu kan, pagi, cuman begitu saya bisa handle yang bagian mananya nih, misalkan olahraga sama istri saya, terus dapur atau belanja mungkin bisa saya temenin sama anak-anak. Kalau gitu sih Kak. Yang lainnya ya kadang-kadang nunggu meledak dulu baru kita bisa adjustment tuh. Tapi semoga nggak Iya. terlalu gede ledakannya. Gitu Sip. sih Kak. Ya makin hari makin meledak gitu ya. Kalau dulu waduh kebakaran gitu ya. Tapi kalau sekarang udah meledak gitu ya. Jadi sudah bisa mungkin lebih bisa di handle. Terima kasih nih Kak Andrea sudah berbagi dari sudut pandang bapak-bapak. Silakan teman-teman yang lain ada yang mau berbagi langsung silakan sambil menunggu bisa dibacakan nih Kak Miki dari Kak Elsa. Oke, Nah, Kak. kalau dari Kak Elsa itu suaminya sibuk ya, ya Ya, paham perannya tiap sampai rumah dan Sabtu Minggu main sama anak ya. Oke, oke. ini untuk yang tadi ya mungkin yang apa 7 to 7 gitu, Mm-mm. pagi berangkat itu malamnya udah pulang, malamnya udah capek gitu kan. Jadi waktunya di weekend ya, main sama anak. Ya ini juga udah peran banget gitu kan. Mantap. Kemudian kalau dari Kak Margaret itu bapaknya kerja keluar kota hari Senin sampai Sabtu ya. Mm-mm. Sabtu malam pulang, Senin pergi dinas lagi. Kemudian perannya adalah di bagian keuangan, iya, dan nemenin anak main saat di rumah. Iya, ini juga udah peran banget itu. Mantap. Dan plus nyemangatin istri juga itu. Oh Ya. ya, teman-teman kalau boleh saya berbagi terkait dengan peran suami ini ya. Mm. Saya juga berproses baru bisa memahami ini itu di homeschooling tahun ketiga. Oke. Jadi homeschooling tahun pertama, kedua sama itu isinya cekcok melulu, berantem melulu. Karena apa? Karena kan saya ngerasa overwhelm ya. Mm-mm. Ini anak itu kegiatan tak pegang sendiri padahal anak itu masih kecil, masih umur 2 tahun gitu kan. Soalnya kan anak umur kecil kan, sejak kecil kan kalau kami itu. Yang sulung itu umur 2 tahun, umur 3 tahun, kemudian kan muncul lagi adiknya anak yang nomor 2 gitu kan. Nah, di situ saya udah ngerasa overwhelmed padahal anak masih kecil. Nah, berarti kan ada something wrong di situ. Kesalahannya apa? Suami itu sering banget ngobrol kayak gini. Targetmu itu turun ini. Karena Hmm. bisa jadi itu saya kebanyakan target gitu kan. Kebanyakan target jadi kepala itu kusut sendiri itu. Itu di tahun sampai tahun ketiga itu komunikasi kami juga masih buruk dan saya tuh waktu itu berharap banget itu suami itu kayak Mas Aar gitu atau kayak Mas Andit atau mungkin kayak Mas Andreas gitu kan yang udah punya pengetahuan lebih dari homeschooling gitu kan. Padahal ini tuh aneh banget gitu kan. Kalau waktu itu saya pikir-pikir iya juga ya. Kan homeschooling itu idenya dari saya. Suami nggak paham kan wajar. Ngapain juga saya oyak-oyak gitu kan. Oh iya, oh iya. Di oya-oya itu kan, ayo kamu tuh belajar tentang homeschooling gini 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 gini. Yang ada kami makin berantem teman-teman. Jadi pada waktu tahun ketiga itu si Atar anak pertama itu umur 3 tahun lebih, itu baru saya mulai mulai rada soft. Rada soft itu artinya saya sama suami itu udah nggak pernah lagi ngomongin tentang homeschooling loh. Jadi dia ngeliat dari kegiatan kami keseharian gitu. Dan akhirnya saya fokus gimana memperbaiki hubungan saya sama suami, terutama di komunikasi karena komunikasi kami itu acak adul waktu itu. Juga suami kan sibuk banget, jadi dia itu di rumah itu 1 bulan libur itu jarang teman-teman. Waktu kami masih di Jepang ya. Jadi dulu waktu itu kan kami stay di Jepang gitu. Jadi suami itu jarang banget libur 1 bulan tuh nggak ada liburnya sampai waktu itu saya marah dan saya bilang gini,
Wes kalau nggak ada libur mending aku tak pulang aja ke Indonesia sama anak-anak. Wes kamu tinggal aja di sini sendiri kerja-kerja oh gitu. Sekalian nggak usah pulang di hospital aja nggak usah pulang gitu kan. Sampai waktu itu saya burn out kayak gitu. Terus saya waktu itu ngomong kalau saya itu butuh kamu Bi. Kalau kamu kebanyakan kerja, aku itu serasa kayak nggak punya temen gitu loh. Aku tuh punya suami tapi kayak nggak punya suami. Saya sampai bilang gitu dan waktu saya bilang gitu suami tuh kuakit. Karena kan dia dalam bayangannya aku ini kerja, aku itu nyari duit buat kamu, buat kalian. Tapi ternyata ada sesuatu yang nggak nyambung di situ. Saya pinginnya itu quality time, sedangkan suami itu pinginnya adalah memastikan anak istrinya itu terjamin secara keuangan gitu kan, nggak kelaparan, nggak kehujanan gitu. Ternyata memang pola pikirnya kan beda. Nah di situ akhirnya di tahun ketiga itu kami bisa menyamakan itu gitu. Dan itu prosesnya aduh wangil dan yang lebih dulu di ini tuh saya. Saya bukan nuntut suami gini-gini tapi saya dulu yang mulai. Nah di situ akhirnya kondisi kami komunikasi udah mulai baik gitu kan. Terus suami sendiri juga terkait homeschooling keseharian anak-anak itu nggak usah diajakin omong tentang homeschooling gitu, dia ngelihat sendiri itu. Sampai akhirnya ketika saya burn out itu suami udah ada clue, oh, ini sepertinya targetnya ketinggian, akhirnya saya dicolek. Targetmu turunin. Ini anak-anak terlalu gini. Terus kemarin juga ditanyain, ini kamu masih sanggup homeschooling? Kalau nggak sanggup juga nggak apa-apa, gitu kan. Anak mau di sekolahin atau anak mau pakai apa gitu nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya kita ngobrol lagi, ini soalnya begini, begini, begini gitu kan. Kita anak perlu dipegang minimal itu sampai dia itu lulus SMP lah gitu dengan alasan begini. Terus saya nyampaikan peran aku butuh Abi itu di sini gitu. Baru dia, oh iya ya. Jadi intinya itu kita memang perlu komunikasi anytime gitu teman-teman, nggak bisa satu diomongin di awal itu susah, perlu perlu dijaga komunikasi itu kayak gitu ya Mas Andit ya. Luar biasa. Terima kasih nih Kak Miki sudah berbagi. 5 menit menjelang terakhir nih, mungkin dari Kak Indah mau dibacakan dulu nih Kak Miki. Oke dari Kak Indah ini, kalau di dapur sendiri awalnya takut ada hewan tapi ada apa ini teknik lain menyetel murotal, awalnya setel musik kenceng gitu sampai trauma sempat ada orang gila ya mau masuk lewat pintu belakang dapur. Berarti Kak Indah ini apa namanya juga kalau pas masak ditemani suaminya atau gimana ini? Kalau dari ceritanya. Atau mungkin itu momen-momen ketika suaminya lagi nggak di rumah gitu ya, atau mungkin sedang Oh, kerja dan sebagainya sehingga awalnya masuk dapur tuh apa tegang gitu sendirian, tapi ternyata sekarang sudah ketemu teknisnya. Oke, terima kasih nih Kak Indah sudah berbagi. Oke, teman-teman semua ada yang masih mau berbagi silahkan bisa disampaikan. Bila memang cukup maka terima kasih untuk kehadirannya nih siang hari ini. Terima kasih juga Kak Miki untuk kebersamaannya siang hari ini. Mudah-mudahan obrolan kita di siang hari bulan Ramadan ini di tengah-tengah teman-teman yang mungkin ada yang berpuasa bisa bermanfaat, bisa menambahkan hikmah-hikmah terkait dengan pentingnya membangun komunikasi sehingga peran antar pasangan itu bisa saling ditemukan. Silakan Kak Miki, mungkin ada yang bisa disimpulkan dari obrolan kita bersama teman-teman sambil mungkin teman-teman boleh dibuka kameranya yang ingin difoto bersama siang hari ini, silakan. iya, terkait peran suami di dalam proses keseharian homeschooling kita gitu kan. Itu hargai meskipun kecil banget itu. Kemudian yang kedua adalah kita memang perlu menyampaikan secara jelas kepada pasangan gitu kan. eh Kalau kita itu butuh dia gitu. Kita butuh dia, anak-anak butuh dia, walaupun keseharian itu yang jalanin itu mayoritas ada di istri, tapi aku nggak bisa sendirian kalau nggak ada support dari kamu. Aku butuh bantuanmu itu dalam bentuk seperti ini gitu. Kita perlu dengan jelas menyampaikan itu pada suami itu, karena suami itu bukan cenayang, bukan dukun, dia nggak bisa Ya, membaca pikiran kita gitu kan. Itu. Jadi kita perlu sampaikan dengan jelas gitu dan baik itu pada pasangan. saya sangat setuju. Kita setuju ya Kak Andreas ya, kami laki-laki ya paling enggak kami Dari berdua planet yang lain kalau kata paling Mas Andreas. paling enggak kami berdua lah kami tidak belajar ilmu kebatinan gitu ya, telepati dan sebagainya. Jadi mohon bantuannya ya para istri untuk kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu kami lakukan secara teknis aja dan mungkin disampaikannya dalam kondisi
bukan pada saat emosinya lagi berkobar-kobar, mungkin lagi dalam kondisi enak, kondisi tenang, mungkin bisa membahas sebuah kasus dari sisi teknis dan kemudian sampaikan apa yang dibutuhkan dari kami para suami yang mungkin di sebagian keluarga merasa kami kan sudah mencari nafkah, sudah memberikan uang dan sebagainya, kami tuh butuh relax, me time santai di rumah. Tapi sebenarnya ketika hadir di rumah kan istri juga membutuhkan kehadiran kita dari sisi waktu. Nah, hal-hal yang terkait teknis seperti yang tadi Kak Miki sudah sampaikan dan Kak Andrea sudah sampaikan dan teman-teman sudah sampaikan mengenai perlu hadir, jangan diem aja dan sebagainya. Itu hal-hal yang perlu didetilkan secara Iya, teknis perlu sehingga disampaikan Mas Andit ya. Karena memang kadang-kadang itu kalau kita ngomong ke suami, Abi, aku itu butuh kamu. Honey, I need you. Itu suami kan kayak merasa, wah ternyata aku dibutuhkan. ya Kehadiranku, wah ternyata aku sangat dicintai. Gitu suami juga malah lebih lebih ini loh, lebih apa namanya, lebih lebih siap lebih sebetulnya. semangat, Dan lebih kita sigap akan ya Mas lebih Andit. siap untuk hadir ya membantu istrinya masing-masing maksudnya ya. Ya tentu. Jadi ya, silahkan teman-teman semua. Semoga obrolan siang hari ini bermanfaat dan terima kasih untuk kebersamaannya. Oke, kita foto bersama dulu. Siap-siap semuanya. 3, 2, 1. Terima kasih Kak Sela, Kak Andreas yang sudah ikutan meramaikan siang hari ini. Dan tentunya buat teman-teman semua yang sudah hadir nih, belasan partisipan siang hari ini, mungkin memang masing-masing sedang asik dengan agendanya dan kita amat sangat memahami itu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita obrolkan siang hari ini bermanfaat dan teman-teman semua selamat terus melanjutkan aktivitasnya di bersama anak-anak. Semoga kemudian sehat dan bermanfaat. Oh iya, sudah ada Kak Elsa nih lagi traveling terus. Asik. Kelihatan. Yeay, semoga lancar perjalanan. Terima kasih Kak Miki untuk Iya. kebersamaan siang hari ini. Senang mendengar Kak Miki sudah kembali pulih dan sehat. Semoga sehat terus sampai ya dalam menjalani hari-harinya. Kadang-kadang kita perlu istirahat karena memang badannya capek dan sebagainya. Sangat wajar sekali. Terima kasih teman-teman. Semoga semuanya selalu sehat di tengah musim hujan ini. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi homeschooling usia dini selanjutnya di bulan depan. Tentunya kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Lebaran buat teman-teman yang merayakan Lebaran bersama dengan keluarganya. Dan biasanya nanti setelah ini ruang berbagi jadi seru ya. Kira-kira nanti pas habis Lebaran ketemu cerita apa nih sama keluarga besar? Apalagi terkait dengan homeschooling yang dijalani oleh anak-anak kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Saya permisi tutup dengan sebuah pantun siang hari ini. Pergi ke pisangan, mencari pandai besi, temukan peran pasangan melalui terus-menerus berkomunikasi. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Thank you. Sehat-sehat.